Sahabat-sahabat, saat teduh malam wilayah 4 Gereja Toraja yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, dan kiranya sahabat-sahabat dimanapun berada menikmati saat teduh malam saat ini. Semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai pelayan saat teduh malam edisi Senin 15 Februari 2021 saat ini adalah Pendeta Martin Lius dari Jemaat Polewali Klasis Parepare. Sahabat-sahabat, saat teduh malam hari ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui pujian, doa, dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sahabat-sahabat, saat teduh malam kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Engkau pemelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah penyelamat kami. Engkau tempat perlindungan yang sempurna. Kepadamulah kami berserah. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah dengan kuasa Tuhan kami dapat mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tempat perlindungan. Sahabat-sahabat, saat teduh malam yang dikasihi oleh Tuhan, rasa aman, ketenangan, dan kedamaian tentu itu adalah dambaan semua orang. Tetapi adakah tempat di mana seseorang sungguh-sungguh terlindungi dengan sempurna? Tidak ada tempat perlindungan di dunia ini yang dapat menjamin seseorang sungguh-sungguh aman dan terlindungi. Seorang presiden, pejabat tinggi negara, atau artis bisa saja punya pengawal bersenjata yang menyertainya kemana saja mereka pergi bertugas. Orang kaya boleh saja memiliki satpam yang berjaga-jaga selama 24 jam di rumahnya, namun tidak bisa menjamin keamanan yang sungguh-sungguh aman. Karena bagaimanapun juga, para pengawal adalah manusia biasa yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pemazmur 127 ayat 1 bagian B mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna sehingga kita akan merasa aman, merasa tenang, dan sungguh-sungguh bisa mengalami damai sejahtera adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Di Mazmur 91 ini adalah satu mazmur yang berisikan tentang janji perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Walaupun perjalanan hidup kita di dunia ini masih sering diwarnai oleh berbagai masalah, dengan berbagai ancaman, bahkan tantangan dan pergumulan, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita, menopang, menguatkan, melindungi, dan memberi pertolongan saat kita diperhadapkan dengan semuanya itu. Dia pasti turun tangan untuk menyatakan pertolongan dan memberi perlindungan. Sebab hanya Dia tempat perlindungan yang sempurna. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, perlindungan yang sempurna akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Perlindungan adalah satu bagian berkat yang Tuhan sediakan
Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Dan sebaliknya, firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Bahkan di dalam Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan." Jaminan tempat perlindungan kita satu-satunya adalah Tuhan. Karena itu serahkanlah hidupmu dan percayakanlah segala keadaanmu, segala situasi kepada Tuhan. Karena Dia pasti turun tangan, bahkan telah turun tangan di dalam karya Tuhan kita Yesus Kristus, dan terus menyatakan kuasanya di dalam Roh Kudus untuk menolong, melindungi, menguatkan, dan memberkati kita. Karena itu, andalkanlah dan muliakanlah Tuhan, sebab hanya Dia tempat perlindungan yang sempurna. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam kerajaan sorga. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan yang sempurna. Terima kasih untuk berita firman-Mu malam ini. Dan kiranya dengan firman-Mu ini, kami semua semakin bertambah teguh, mempercayakan seluruh kehidupan dan keberadaan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kami akan mengalami perlindungan yang sempurna. Ya Tuhan, lewat doa kami malam ini, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Mereka semua yang menyaksikan program Saat Teduh malam hari ini. Bahkan siapapun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan akan menjangkau mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Mereka yang ada dalam kesusahan, Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan. Mereka yang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, Tuhan kuatkan. Mampukan kami semua Tuhan untuk tetap percaya dan sungguh-sungguh yakin bahwa Engkaulah Allah kami, tempat perlindungan yang sempurna itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bahkan Gereja Toraja pada umumnya. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat-jemaat dan klasis dalam mengemban tugas pelayanan, bahkan dalam misi pemberitaan Injil. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami, berikan hikmat, berikan kekuatan untuk terus dengan penuh sukacita
melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun tantangannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan kami kedamaian di negeri ini. Sebab hanya Engkaulah Allah yang mampu mengaruniakan kedamaian yang sejati itu. Berkati pemerintah kami, agar mampu untuk memerintah dengan arif bijaksana. Terlebih di dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona dan memutus mata rantai berbagai bentuk kejahatan di negeri ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan pemerintah kami dengan semua orang yang mendapat kesempatan untuk ambil bagian di dalam pemerintahan di negeri ini. Bahkan TNI Polri dan semua tenaga medis, dokter dan perawat, Tuhan kasihi mereka, kuatkan mereka dalam berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Bahkan sekarang ini sedang diupayakan pelaksanaan vaksinasi. Tuhan menolong mereka semua yang melaksanakannya, mereka semua yang menerimanya, dan kiranya melalui program ini kami semua boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, terbebas dari penyebaran virus ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala persoalan kehidupan mereka, dalam situasi hidup yang mereka hadapi masing-masing. Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka untuk tetap percaya bahwa Engkaulah tempat perlindungan yang sempurna. Bapa di sorga, ampuni dosa-dosa kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu, menaikkan doa kami di dalam Yesus Kristus yang kami percaya itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ada banyak godaan di jalan kehidupan kita. Hubungan dengan anggota keluarga sering dipertaruhkan. Jangan biarkan orang-orang yang tak tergantikan di dalam hidup kita membawa luka dalam hidupnya karena kita. Akhirnya, demi mengasihi diri dan sesama kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mari tetap membangun pola hidup sehat, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak demi meminimalkan penyebaran wabah COVID-19. Salam doa, salam hikmat, salam kemanusiaan, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.